Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal kiram, jamaah Masjid Imam Syafi'i Mojokerto yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tadi kita mati. Yeah. Makanya kita itu kalau bangun tidur doain apa, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi, yang, zat yang, ahyana, menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan kembali. Berarti sampean wau mati. Enten sing mboten tilem niki wau. Itikaf sedaya niki wau. Itikaf melek terus napa kali tilem? Tilem terus. Iya, program yang baik ini, pindah tidur. Para jamaah, ikhwani wa akhwati, puji syukur pula kepada Allah karena Allah masih berkenan untuk memberi kita kenikmatan berupa umur, kesehatan, iman, Islam, sehingga sampai saat ini kita bisa bertemu dan mengamalkan Ramadan. Alhamdulillah, sudah sampai berapa ini, Pak? 28. Sekarang 28 nggih. Ya, mudah-mudahan gelombang sampean diberi Allah kemampuan sampai akhir Ramadan. Para jamaah ikhwani wa akhwati, salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa kekeh terus hidup di jalan beliau. Beliau mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Ikhwani wa akhwati, insyaallah pagi hari ini kita akan bahas napa temane, Pak? Napa temane? Mboten diumumaken ta.
mboten di-share. Mboten lali paling sampean ya. Temanya sudahkah Anda mencintai Al-Qur'an? Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Qur'an merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita yakini, termasuk rukun Islam yang keberapa itu? Rukun iman nggih, ngapunten. Termasuk rukun iman yang keberapa? Satu, iman kepada Allah. Dua, kedua malaikat. Ketiga Rasul. Keempat dalam kitab-kitab Allah, termasuk Al-Qur'an. Ngantuk tadi ini. Masya Allah, mengheningkan cipta. Oh, Masya Allah. Ya, ada yang berduka kayaknya ini. Nek boten ngantuk sampean semaur nek kula jak ngomong ya. Cek boten ngantuk. Para jamaah, kula tangget kitab kita apa namanya? Kitab kita namanya Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an ada berapa juz? Dalam 30. Ada berapa surat? Dalam 114. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada surat atau turun surat wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Imam Syafi'i rahimahullah ya, mengomentari surat ini. Beliau mengatakan laula anzalallahu ala ummati hujjatan lakafathu bihadhihi surah. Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah buat manusia, sungguh hanya satu surat ini sebenarnya sudah cukup. Surat Al-Asr nih. Hanya satu surat ini aja sudah cukup. Berhubung manusia ini membutuhkan petunjuk, membutuhkan hujjah, membutuhkan sesuatu yang nanti kalau kita ditanya, ya, apa dasarnya kamu mau mengamalkan ini? Berhubung kita membutuhkan itu semuanya, maka Allah menurunkan sebanyak 114 surat, sebanyak 30 juz. Berarti para jamaah kalau mbak sampean harus ngerti, okay? Harus mempelajari Al-Qur'an. Para jamaah, kula tangget kinten-kinten jenengan sedaya niki cinta mboten kalih Qur'an. Halo? Kinten-kinten sampeyan niku cinta mboten kalih Qur'an? Sing mengheningkan cipta cek tangi ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, kira-kira sampeyan niku seneng mboten kalih Qur'an? Sing semangat ngoten lho, wong cipta semangan lodeh ngoten lho. Ya, lodeh wa endok bunder-bunder. Nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah, kula tangget ciri-cirine wong cinta niku napa? Sampeyan jare cinta Quran ya. Ciri-cirine wong cinta niku napa? Dalem sampeyan pernah jatuh cinta mboten? Lah niku jatuh cinta. Apa cirine sampeyan eling-eling? Nah, yakin percaya, harus saling percaya. Nggih, siji. Nomor kalih napa? Kepingin ketemu. Ya. Terus nomor telu. Pingin ketemu itu berarti napa, Kang? Kangen, rindu, ya. Terus nek gak ketemu piye rasane? Galau.
tidur tak nyenyak, makan tak enak, entek rong piring ngono. Nggih. Cirine wong cinta ngoten nggih. Gak ketemu galau, kangen, rindu, nggih. Selalu ingin bertemu. Kalau bertemu kepingin lama. Niku wong cinta. Lah sakniki pertanyaan nih, kira-kira kula mbek sampean niki nek gak ketemu Quran piye rasane? Halo? Kira-kira sampean kula mbek sampean nek gak ketemu Quran, ya seminggu piye rasane? Kangen ta mboten? Halo? Nek gak ketemu Quran sedina piye rasane? Tas pundi rasane? Kangen apa biasa-biasa saja? Dalem? Nggih. Lah ini pertanyaan buat kula mbek sampean. Kula tangget malih para jamaah yang dirahmati Allah. Nggih. Kula mbek sampean cari cinta seneng mbek Quran, ya. Kula mbek sampean iki luwih betah ndi ndelok HP apa ndelok Quran? Dalem? Betah ndelok. Dalem? HP ini teng Quran, Qurane teng HP. Nggih, tapi sing didelok napa? WA, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Ya, niki introspeksi kangge kula mbek sampean. Sejauh mana kita ini seneng Al-Qur'an. Ya, mergae nek cinta kula mbek sampean pasti betah. Nggih. Nek cinta pasti betah. Makanya sampean kenapa sih kok seneng mbek HP? Akhirnya betah, nggih ta mboten? Nek kari kerja kate HP ini kari, piye rasane? Wes balik. Ya. Dhisik gurung ono HP, ya Quran. Nek kari piye nek sampean pas kerja? Aku kari rek. Balik mboten. Wis engko ae wis nek mulai ngono. Lah seperti itu keadaan perasaan cinta kula mbek sampean kepada Al-Qur'an. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi nggih, kula mbek sampean ngapunten. Ini banyak terjadi pada orang-orang awam nggih. Bahwasanya orang-orang awam itu kebanyakan nggih ya, seneng menyanyi timbangane ngaji. Nggih, seneng ngrungokno nyanyian timbangane ngaji. Ya. Sehingga banyak orang nek nang omah duwe salon, duwe tip disetel digedhek-gedhekno. Nggih ta mboten? Ya, duwe hajat sing disetel ngaji apa menyanyi? Ya, jangankan hajat, untuk pengajian, untuk masjid iki lho sing disetel nyanyi. Ya. Duwe mobil sing dirungono napa? Nyanyi. Ya, banyak orang seperti itu. Ya. Tapi wong Islam nyetel ngaji nang omah digetno, sungkan. Sungkan ta mboten? Sampeyan duwe tip, sampeyan setel ngaji digetno. Tonggo-tonggo cek krungu rek oleh berkah. Nate duwe pikiran ngoten. Hampir ndak pernah dengar ana omah nyetel ngaji digetno. Sing banyak nyetel musik dikerasno. Dan itu tidak malu. Ya. Sehingga kehidupan kelompok sampean akhirnya banyak seperti orang-orang Nasrani. Nggih, mereka kalau beribadah napa? Ibadah mereka nek minggu lapa? Menyanyi. Dan banyak dituruh orang Islam nek minggu, mboten minggu malah bendino. Bendino ya ngrungokno nyanyian utawa menyanyi dhewe, malah disetel karaokean dhewe. Sakniki kan modelnya ngoten. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kok kelompok saya harus mencintai Quran? Ya, kenapa para jamaah? Karena yang pertama para jamaah, kita itu diperintahkan Rasulullah untuk mencintai Quran. Ya, sehingga kelompok sampean harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena kelompok sampean diperintahkan untuk belajar Al-Quran, kelompok sampean diperintahkan untuk
membaca Al-Quran. Kelompok sampean diperintahkan untuk menghafalkan Quran. Kelompok sampean diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran. Ya. Orang yang mau belajar Al-Quran, kata Rasulullah SAW, man khairukum man ta'allamal Quran wa al-lamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah siapa yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Niki para jamaah, niki jare Kanjeng Nabi ngoten, saapi-apike wong yaiku wong sing gelem belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Jadi jare Kanjeng Nabi ku duduk wong sugih, Pak. Saapi-apike wong sing duwe kendaraan akeh, sing omahe gedhe, sing ganteng, sing ayu mboten. Nggih. Tapi saapi-apike wong yaiku wong sing gelem membaca, ya, belajar Al-Qur'an. Nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Lah, orang yang belajar Al-Qur'an itu nggih, selain dia mendapat predikat kaum laut, ya, terbaik, ya, dia juga akan mendapatkan pahala. Ya. Orang yang mau belajar Quran, ya, dia akan mendapatkan pahala. Makanya sampai gurung isok ngaji, ayo belajar. Barangkali ada yang belum bisa ngaji. Ya. Sampai belajar, gak usah izin. Nggak usah malu. Ya. Kenapa harus belajar para jamaah? Ya karena Al-Quran itu kitab pedoman kita. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kewajiban kelompok sampean yang kedua terhadap Al-Quran. Kenapa yang harus kita mencintai Al-Quran? Mencintai Al-Quran itu pertama mau belajar. Ya. Keduanya kelompok sampean mau membaca. Ya. Nah, nek belajar itu kudu sampai tuntas, Pak. Sampai tuntas itu maksudnya apa sih? Belajar itu ya sampean belajar, ya, tajwide, makhrajnya, ya, panjang pendeknya. Sampean belajar idgham, idhar, ya, ikhfa, iklab, ya, sampai safawi niku. Itu harus dipelajari. Kemudian lagu nih para jamaah, sambil belajar ngaji ku, sambil belajar berusaha untuk baik. Oke, apa boleh melakukan ngaji? Boleh. Oke, sangat boleh. Oke. Imam Bukhari meriwayatkan laisa minna man la yataghanna Quran. Tidak termasuk golonganku seseorang yang tidak mau menghiasi Al-Quran dengan baik. Ya. Ini Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi sampai ngaji niku nek wis iso jangan hanya sekedar iso, tapi pertama belajar taksin. Ya. Taksin niku mulai makhraj, tajwid sampai lagunya. Ya. Ngapunten, sampai nek diimami ustati, ya, Ustadz sinten wau? Jalam? Muawiyah, Ustadz Muawiyah. Nek sing imami enak kan sampean ya kerasan, nggih ta mboten? Walaupun dawa tetep kerasan, ya. Coba sampean diimami maca surat An-Naba sing adik lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amma yatasaalun anin naba'il adim allati hum fihi mukhtalifun. Ya. Sampeyan bedakan. Nggih. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Milih sing ndi sampean? Sing pertama apa sing kedua? Nggih ya.
Jadi intinya ngaji niku nek dilakukan enak, Pak. Nggih, dirungokno kuping ya enak. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zuyyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hiasilah oleh kalian Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Kenapa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena suara lagu yang baik itu akan memperindah Al-Quran. Makanya sampean belajar terus, saiki sampean nonton YouTube, wis karing klik mawon, sampean golek Syekh Matrud, ono Syekh Surem, ono Syekh Sudes, ono Syekh Hani Rifai. Nek surah sampean dukur ngaji Hani Rifai ada di situ, Syekh sinten malih? Misyari Rosid, enten sing cilik-cilik sinten? Toha Junaid, enten sinten malih? Banyak, tinggal nyetel cocoknya suara sampean nopo, sampean cocok suara sing ndi, pakai nada nopo, sampean pakai nada ros boleh, pakai nada bayati boleh, sampean pakai nada nahawan boleh, sampean pakai nada jiharkah boleh, macamnya. Apa mana pakai nada kurdi, ini musim kurdi, boleh. Sing penting gak nganggo langgam Jawa, sing penting gak nganggo langgam Jawa. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, banyak sampean tinggal milih nada-nada yang kepingin sampean pakai ngaji apa, semuanya Ustadz Syekh ada, sampean tinggal menirukan, dan tutorial belajar lagu di HP juga banyak, mboten, tinggal sampean gelem apa ora. Intinya para jamaah, sampean dewe secara pribadi kalau mendengarkan ngaji yang enak, sampean sendiri juga seneng. Begitu juga orang lain ketika mendengar suara sampean ngaji ini enak, wong lain juga seneng. Ngejak sampai kalau sampean kecil sampai gede ngeten ngaji kit biyen pancet ta ya. Apa maneh wong-wong biyen niku. Nek tutuk Jawa Tengah iku sirata ladina ngamta. Ngoten ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semacam itu perlu diperbaiki. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua, kelompok sampean terhadap Quran harus napa? Membaca. Harus membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, Iqra'ul Qur'ana. Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Quran kelak datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Para jamaah, Iqra'u, bacalah. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang yang mau membaca Al-Quran, satu, dia mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kedua, dia akan mendapatkan syafaat. Syafaat kelak pada hari kiamat para jamaah. Luar biasa loh. Syafaat. Kalau mbak sampean kelak butuh betul dengan syafaat niki. Kenapa? Karena nanti kita akan melewati Sirotol Mustaqim. Yang Sirotol Mustaqim itu panjangnya tak terhingga. Kecil, lebih lembut daripada rambut. Lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Ujungnya surga,
bawahnya neraka jahanam. Para jamaah, dalam hadis panjang diceritakan, Quran kelak datang kepada orang yang membaca Quran. Al-Quran nanti itu akan menyerupai seorang laki-laki, menyerupai orang laki-laki yang ganteng. Sampeyan gak usah bayangin nang ganteng kaya sapa, sampeyan ndelok kula mawon ya. Wis gak atuh saking kula kaya ing ya. Quran itu mangke menyerupai wong lanang ganteng. Dia akan menyapa sampean, hal ta'rifuni, apakah kamu kenal saya? Sampean jawab, la a'rifuka, saya tidak kenal kamu. Man anta, siapa kamu? Quran jawab, anal Quran, saya ini Al-Quran. Dulu engkau kemana-mana membawa aku, kamu bekerja naik sepeda motor, mulutmu bunyi aku, ya. Kamu sedang leyeh-leyeh, kamu putar telingamu, kau mendengarkan aku. Seperti itu para jamaah. Jadi kita akan didatangi Quran, dan Quran itu nanti akan membawa kita mendapatkan syafaat untuk membantu melewati siratal mustaqim. Secara nalar nggak mungkin kelompok sampean bisa melewati siratal mustaqim. Yang kecilnya seperti itu, tajamnya seperti itu, panjangnya seperti itu, dan ada kait-kait yang menyambar. Sehingga nanti orang-orang yang melewati situ, ada yang sekejap mata lap langsung tutup surga, ada yang secepat kilat, ada yang secepat menaiki kuda, naik onta, orang berlari, orang merangkak, orang ngesot, seperti itu nanti. Dan banyak yang jatuh, banyak yang jatuh ke neraka jahanam. Dan orang-orang yang suka baca Quran akan diberi syafaat oleh Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran selain kita akan dapatkan syafaat, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Kita akan mendapatkan pahala. Banyak apa sedikit? Masya Allah, nek kula mbek sampean kepingin oleh pahala dengan cepat dan banyak, sampean sing seneng maca Quran. Kalau kita itu ingin mendapatkan rekening kula mbek sampean dapat transferan gaji dari Allah cepat dan banyak, sing seneng maca Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, la aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Jadi para jamaah, ketika sampean membaca alif lam mim itu, kata Rasulullah, tidaklah aku mengatakan bacaan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, kata Rasulullah SAW, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti berapa, Pak? Berapa? Mudha'afun bi isrin ila sab'imi'ah. Dari satu huruf itu dilipat gandakan Allah menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Kadah napa gede? Banyak apa dikit? Sampeyan ningali jam, detikan sampeyan tingali. Kula tak maca. Alif lam mim. Berapa detik? 2 apa 3? Perkiraan 3 detik nggih. Itu sudah mendapatkan pahala. Itu di luar Ramadan, Bang. Di luar Ramadan, kebaikan-kebaikan itu dibalas Allah 10 sampai 700. Nek Ramadan anggap paling sedikit 700. Ya. Alif lam mim 3 detik kali 700 berapa? Pinten? 2100. Langsung masuk rekening kula sampean sebelah kanan. Digawe sangu mati. Nggih. Mergae nang akhirat sangune
pahala. Kapan hari saya tanyakan, nek nang Saudi sangune real, ya, nek nang Amerika sangune dolar, nek nang Ameriki sangune rupiah, nek nang akhirat sangune pahala. Ya, nek sampean pahalane akeh ditimbang oleh Allah lebih berat pahalanya surga, ditimbang lebih berat dosanya neraka. Untuk mencari pahala cepat, singkat, dan dapat banyak, membaca Al-Quran. Saya tadi sudah ngitung, ya, alif lam mim, pinten? 2100. Dzalikal kitabu la raiba fih, pinten? Banyak. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ya, anggap benae nggih. Pinten, Pak? 10 detik oleh 2 juta pisan. 10 detik oleh 2 juta. Pun dibayarane sudah ditransfer Allah di catatan sebelah kanan. Ya, Masya Allah para jamaah. Ustadz kula niki pun sepuh, pun tuweke, mboten saged maca Quran, macane plegak pelgu ya napa. Ya, para jamaah, sampean yang belum lancar belajarnya, yang belum lancar membacanya, ya, itu kata Rasulullah, ya, siapa, ya, waman yaqra'ul Qur'ana, ya, ta'u, kata begitu, ya, dengan terputus-putus karena kesulitan membaca. Siapa yang membaca Quran terputus-putus, ya, plegak pleguk jari wong Jawa, maka lahu ajroni, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Ya. Sopo sing maca Quran plegak pleguk karena dia belajar, nggih, akeh salahe, justru dia dapat pahala 2 kali lipat. Ya. Dia tidak berdosa. Nggih. Ngapunten para jamaah, nggih. Ngapunten. Mungkin zaman kula mbek sampean biyen sing sak umur-umuran kali kula belajar Quran ejaane napa? Alif fathah a, ya, alif kasro i, alif doma u, a i u. Ya. Nek arek saiki gak iso alif fathah a mboten saged. A i u, ba bi bu, a ba ba ba, ta langsung ngoten arek saiki. Ya. Sing sepuh mriki sinten nggih? Jenengan Bang nggih. Nek zaman sampean niku ya napa? Mboten ngikuti. Mboten ngikuti. Jenengan, Pak. Dalem sami mawon. Ya, anakum ainakum banakum bainakum itu zaman kula. Ya. Nek kula semerape zamane wong tuwek-tuwek biyen, alif jabar ha, alif jerei, alif beseu, iku menangi. Ngoten Bang ya. Iku zaman biyen. Pak, alif jabar ha, alif jerei, alif beseu lho. A I U iku zamane wong tuwek-tuwek mbah-mbah kula mbek sampean biyen. Ya. Makanya arek-arek saiki abata a ya. Lah bapak-bapak nek pin belajar langsung abata cepet iso. Ya. Tapi kadang-kadang lari-lari niku kawit tutuk tilawati telu wis an. Ya. Al-Baqarah ayat pertama. Karena belajarnya langsung harokat. Abata buka Al-Baqarah ayat pertama. Unine napa? Alama. Oh, tenaga ya. Ya karena belajarnya ngoten, belum tahu tata cara bacanya. Padahal bacanya apa? Alif
lam mim, tapi harokate ndikur kabeh alama. Ngoten niku dosa ta mboten? Mboten, karena belajar. Makanya wong sing belajar ya kemudian terputus-putus bacaannya, pelegak-peleguk, pelat dan lain sebagainya, dia mendapatkan falahu ajroni, dia akan dapatkan 2 kali lipat pahala. Jadi jangan pernah putus asa untuk senantiasa napa? Belajar Al-Qur'an. Ustaz kula pun sepuh mboten enten udur ta. Mboten enten udur ta. Ya, apa enggak ada keringanan. Ya, nek ana wong takon ngoten niku sampean dudono sampean dalekno dompet sampean bukakno dhuwit sing abang iku sampean iso maca tulisan iki ya. Nggih. Nek saged maca 100.000 rupiah. Berarti sampean sik wajib belajar maca Quran. Gak oleh alasan kula pun sepuh dan sebagainya. Maca tulisane dhewe iso kok. Ya, kadang-kadang gak usah diwaca wis seru ngoten lho. Saking apale. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kewajiban kita yang kedua, membaca. Ya. Kewajiban kita yang ketiga para jamaah yaitu menghafalkan, menjaganya. Nggih, menghafalkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau menghafalkan Quran, dia kelak akan disuruh Allah naik ke surga. Ngapunten nggih. Nanti orang tua, anak-anak yang suka menggeluti Quran, menghafalkan Quran, itu orang tuanya nanti akan dikasih Allah dikalungkan selendang dari surga. Selendang dari surga. Kemudian orang tuanya mengatakan, bima kufina hadihi, ya Allah, kenapa jenengan kok memberi kami selendang yang sangat mulia ini? Ya, dijelaskan di situ, andai kata penduduk manusia bumi mengumpulkan hartanya untuk membeli selendang ini, mereka nggak akan mampu. Kenapa Pak? Selendang produk surga, saking mulianya. Apa jawabannya? Bi ahdi waladikumal Qur'an. Ini karena anakmu seneng menggeluti Al-Qur'an. Anakmu seneng maca Qur'an, seneng ngapalno Qur'an. Ya. Masya Allah, Bapak Ibu, jenengan yang bangga ketika memiliki anak yang mondok di pondok-pondok takfid atau di pondok-pondok tempat-tempat kita, tempat pondok-pondok sunnah dan lain sebagainya, yang di sana diajarkan menghafalkan Quran. Tidak apa-apa sama berpisah dengan mereka, ya, tapi itu demi kebaikan kita bersama. Anaknya dikasih mahkota sama Allah, dikasih mahkota sama Allah, kemudian disuruh Allah naik surga, ya, disuruh Allah naik surga. Kata Rasulullah di situ dijelaskan, orang-orang yang suka menghafalkan Quran kelak disuruh Allah naik surga. Ya, Iqra wartaqi, ya, bacalah dan naiklah. Kemudian di situ dijelaskan, fa inna manzilaka, sesungguhnya ya, kedudukan surgamu ya, tergantung hafalanmu yang terakhir. Jadi disuruh naik ke surga ya, sampai hafalannya dia terakhir habis. Di situ dia nanti kedudukannya orang-orang yang menghafalkan Quran. Kalimatnya ikra'u, bacalah. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, di situ adalah apa? Orang yang menghafalkan Quran. Karena nanti di sana sudah enggak baca, maka hafalan. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, nggih. Mumpun anu nggih. Dereng nggih. Dereng nggih, sik dawa niki materi ini masalah. Para jamaah, jadi orang-orang yang menghafalkan Quran nanti dia akan naik surga ya. Sesuai sebanyak mana hafalan dia, di situ nanti dia berhenti, hafalannya habis, di situ nanti tempat surganya. Ya.
tinggi rendahnya surga kula mbek sampean jange tergantung hafalan Quran kula mbek sampean. Nggih. Makanya sampean walaupun tuwek-tuwek ngene iki ya tetep napa? Tetep napa? Maca Quran, hafal Al-Quran, ya. Sampean naik sepeda motor, Pak, starter bismillah, ya. Baca doa kemudian apa? Ngreng, mulut sampean bunyi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Sampean maca yang sampean hafal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kula hafali Al-Qari'ah. Ya hafal Al-Qari'ah. Kula hafali kul mawon. Kul wallah binas. Sampeyan baca itu. Ya. Perjalanan sampean dari rumah menuju pabrik atau menuju tempat kerja itu akan dapat pahala semua, Pak. Sampeyan ulang-ulang enggak apa-apa. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wah, terus sampean baca. Wa huwal napa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngene. Alladzi kat itu buruan ciliut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus seperti itu. Perjalanan sampean akan dinilai pahala, ngelompok transfer. Sampai nyambut gaya oleh bayaran duit, maca Quran be hafalan mau dapat bayaran pahala double. Nggih. Ibu-ibu nggih ngoten, ibu-ibu walaupun sampean ana ibuke mboten nggih. Enten nggih. Sampean masak ambek ngulek enggak apa-apa. Nggih. Masak ambek ulek-ulek ambek ngapal Quran. Kul a'udzu birabbin nas krek krek. Oh. Malikin nas krek krek. Boleh enggak? Boleh mboten? Sing penting masake gak jero jeding lho ya. Ya. Sampe nek masak dapur boleh sambil ngaji. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas krek krek. Pecah layahe. Ya. Saking dahsyatnya. Dapat pahala, sampean masak dapat pahala. Aktivitas kita apapun akan dapat pahala. Para jamaah, okay. Kemudian setelah menghafalkan, kelompok sampean beritakan untuk apa? Mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Kalau anak cucu Adam meninggal, semua amalannya terputus. Okay. Semua amalannya terputus. Illa min salasin, kecuali 3. Sedaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, kemudian wa ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sampean iso ngaji, ya, sampean ajarkan ke orang, ke anak sampean, nggih. Jangan aku duduk ustaz loh, walaupun duduk ustaz sampean ngajarkan ke anak-anak sampean, minimal sampean ajarkan anak-anak sampean Fatihah. Ajari Fatihah yang bener. Ini nak mau coba Fatihah yang bener nak. Ya. Kenapa? Nanti akan dipakai sholat anak sampean setiap hari. Setiap dia membaca Fatihah, bacaannya bener karena jenengan ajari, maka walaupun sampean sudah meninggal, anak sampean tetap sholat, dia sampean akan tetap mendapatkan pahala. Transfer langsung ke alam kubur kelompok sampean. Seperti itu. Okay. Kenapa para jamaah? Al-jaza'u, kita akan dapatkan balasan bima ya'maluna, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita mau melakukan, mengamalkan apa yang kita punya para jamaah, maka kita akan mendapatkan pahala. Para jamaah, adapun orang-orang, kalau singkat mohon, adapun orang-orang yang tidak mau dengan Quran, orang-orang yang malas dengan Quran, para jamaah ingat, Quran itu hudal linnas, diturunkan di bulan Ramadan kepada Rasulullah ketika Rasulullah umur 40 tahun. Ketika umur 40 tahun Al-Quran itu turun.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan yang fungsinya petunjuk bagi manusia. Para jamaah, petunjuk bagi manusia. Manusia itu entah orang kafir, entah orang muslim, ya, banyak yang ngambil petunjuk dari Quran. Zaman semerap ilmuwan sing rambutnya kayak Iwan Fals niku, Pak. Sinten? Einstein, Albert Einstein. Ya. Kalau biyen nate enggak ada buku nih. Judulnya bahasa Indonesia. Einstein saja baca Quran. Jadi gambarnya Einstein megang Quran. Jadi dia itu ilmuwan terhebat di dunia katanya, dia ilmunya ngambil di dalam Al-Quran. Nah, jadi Quran itu petunjuk, makanya banyak yang dapat petunjuk. Ilmuwan masuk Islam, dia dapat hidayah, karena Quran. Tapi berapa orang-orang ilmuwan tidak mendapatkan hidayah? Dia cuma ngambil ilmunya saja. Itu secara umum. Secara khusus Quran itu hudal lil muttaqin, Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Para jamaah, Al-Qur'an ini akan bisa menghantarkan kelompok sampean dari dunia menuju akhirat. Rasulullah SAW menyatakan, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihi malan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua wasiat pada kalian. Jikalau kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat dunia sampai akhirat. Di antara dua itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Para jamaah, berarti kalau mbak sampean kudu ngerti artine. Nggih. Nek kepin ngamalno Quran kudu ngerti artine, ya. Makanya kalau mbak sampean kudu belajar, kudu ngaji. Setelah kalau mbak sampean membaca, boleh membaca, ya. Tapi jangan sampai kalau mbak sampean tidak mengerti artine, ya. Kalau mbak sampean sering ono syair, Pak, nggih, tombone ati iku limo sak warnane. Ya, nomor 1 maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Itu syair-syair yang dibuat para ulama, tujuannya untuk mengingatkan wong Islam itu kudu ngerti artine Quran. Ya, maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane, ngoten to ya. Berarti angen-angen sak maknane berarti kudu ngerti isine Al-Qur'an. Nek gak ngerti isine ya gak iso angen-angen, Pak. Ya. Makanya banyak orang nggak ngerti artinya, ya, moco pokoknya moco, ya. Tapi dia nggak ngerti artinya, bacaannya dengan dirinya banyak bertentangan. Sing diwoco kongkon jilbaban, ya, sing moco gak jilbaban, ya, sing diwoco ndak boleh ghibah, nggak boleh rasan-rasan, ya, sing mari moco rasan-rasan, mereka gak ngerti artinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kula sampean harus mampu ingat, Allah menciptakan manusia itu tidak dibiarkan saja, akan tapi Allah menciptakan kita diberi yang namanya buku panduan. Buku panduan itu bernama Al-Qur'an. Ngapunten, sampeyan nek tumbas HP anyar gres enten bukune ta mboten? Sama nek tumbas TV anyar gres enten bukune ta mboten? Enten. Nek gak ana bukune regane murah, nggih ta mboten? Nah, para jamaah, kira-kira bukune iku digawe apa? Digawe petunjuk. Nek sampean tuku TV, petunjuki pertama, kalau ingin menyalakan TV, maka dikon ngecopno nang bolongan loro. Nggih ta mboten? Bolongan loro napa jenenge? Stop kontak. Iku petunjuke. Ya. Sampean coba sekali-kali, aku gak melok petunjuk buku rek. Ya. Engko tak copne sing golek sing idek bolongane loro. Irunge dhewe dicoba. Tak copne nang irungku rek. Muruk mboten? Mboten.
Itu satu misal contoh. Ya, kalau mbak sampean gak nuruti Quran, kalau mbak sampean gak akan bisa mencapai tujuan hidup kalau mbak sampean. Nggih, dunia sukses, akhirat masuk surga. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kalau mbak sampean, masya Allah, Allah tidak membiarkan manusia hidup sakarepe dhewe, tapi dikai buku pedoman jenenge Al-Quran. Makanya orang-orang yang tidak mau mempelajari isi Quran, ngapunten, nek moco memang oleh pahala. Tapi kalau mbak sampean tidak mau mempelajari isi Al-Quran, mungkin sampean buka surat Toha, surat 20 ayat 124 sampai 126. Di ayat 124 itu di situ disebutkan di belakang itu orang-orang yang tidak mau menerima Quran sebagai landasan hidupnya dia, orang itu hidupnya di dunia akan sempit. Sak soge-soge dia akan sempit. Kemudian di akhirat dia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Pak nggih? Dibangkitkan dalam keadaan buta. Ayat yang ke-125, orang yang dibangkitkan Allah dalam keadaan buta ini mengadu kepada Allah. Qala, mengatakan begitu. Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Duhai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu aku di dunia dalam keadaan melihat? Apa jawabnya Allah? Qala, Allah menjawab, atatka ayatuna, bukankah telah datang ayat-ayatku kepadamu, fanasitaha, engkau melalaikan Al-Quran. Ya. Wa kadzalika yauma tunsa, demikian pula pada hari aku lalai terhadap kamu, kon gak tak reken. Ya, dulu waktu kamu hidup Al-Quran ada padamu, tapi kamu nggak pernah ngereken Quran. Kon luwe seneng delok TV, kon luwe seneng delok internetan, kon luwe seneng delok HP-HPan. Quran itu digledakno gak dipelajari. Sekolah sampai S1, S2, S3, tapi Quran tidak dipelajari. Kawakadzalika yaumatunsa, maka pada hari ini kamu juga gak tak reken, kon biyen gak ngereken Quran. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mbek sampean nek gak gelem maca Quran, gak gelem belajar isine Al-Quran, nggih gak apa-apa. Ya, cuma engko nek mulih teko kene sampean latihan mlaku mulih mbek merem. Latihan rek, aku jangan nang akhirat masih buta gak apa-apa, aku tak latihan. Coba sampean latihan. Mulih merem, ya, beda motoran, sukses sedino. Engko kerja rek, aku tak beda motoran maneh. Merem, ngeng, sukses nang rumah sakit men. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu hukuman orang-orang yang tidak mau mempelajari isi Al-Quran. Imam Tirmidzi meriwayatkan, innalladzi laisa fi jawfihi say'un minal Qur'an kal baitil bukhti. Sesungguhnya seseorang yang dalam dirinya tidak ada Quran, maka dia seperti rumah kosong. Para jamaah, rumah kosong itu sampeyan delok bayangno. Seperti apa rumah kosong? Yo, siji napa? Serem. Nomor loro, gampang rusak. Nomor telu, kotor, runsep. Ya. Mergae napa? Gak ana sing jaga. Omane gak ana sing jaga, ana ula mlebu. Monggo. Tikus mlebu, monggo. Ya, mak lampir mlebu, monggo. Suster ngesot mlebu, monggo. Gandharwa mlebu, monggo. Jarine angker monggo ya. Kenapa? Tidak ada yang menghalau. Ya. Jadi orang yang dalam dirinya nggak ada Quran seperti rumah kosong. Ya. Maksudnya apa? Kalau biasa menjadi orang Islam, kalau nggak ada Quran, budaya barat masuk, monggo. Ya. Budaya ini orang Hindu masuk, monggo. Budaya ini orang Yahudi masuk, monggo. Ya. Kenapa? Nggak ada yang menghalau, sehingga banyak orang Islam, ya, ibadai, rituale, kelakuane kayak Yahudi, kayak Nasrani, kayak orang Hindu. Nggih ta mboten? Karena tidak ada Quran, tidak ada yang menghalau. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena waktu yang membatasi, ya.
Mohon maaf kalau belum lengkap untuk penyampaiannya. Mudah-mudahan to be continue. Suatu saat kita bisa nyambung lagi. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Enten mboten? Nggih, alhamdulillah. Oh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Apakah ada bedanya Quran pakai terjemah atau tidak? Atau Quran yang asli kitab atau HP, ya kan begitu bahasanya, nggih. Nggih. Wallahu alam, yang jelas sebagian ulama menjelaskan ya bahwasanya Quran dengan yang ada terjemahnya dengan tidak itu berbeda, sehingga banyak mencaratkan kalau orang datang bulan atau khaid boleh membaca yang ada terjemahannya atau boleh membaca ya di HP ya. Kalau yang asli Qur'annya tidak boleh, ada yang membedakan seperti itu. Wallahu alam. Nggih, insyaallah gitu. Sampun nggih. Alhamdulillah. Ya, yang membuat saya senang itu wis gak ngantuk kabeh ngoten lho. Nggih. Wis gak ngantuk ngoten nggih. Itu kok gak ngantuk gara-gara kate buyar iki apa? Nggih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini para jamaah diterima oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan menjadi pemberat nanti di timbangan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.